Yen wong mukmin elek kena mata hatine, aja mama maring pitutur Gustine. Gusti sapa, Gusti Kanjeng Rasulullah, awan bengi hati urip eling Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati, wabil khusus narasumber yang terhormat Kang Bambang Cianis. Selamat bergabung kembali, Kang. Juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Seperti biasa, rutinitas kita ngaji daring kunci kita kembali lakukan dalam suasana masih berjarak gitu. Tapi alhamdulillah, Kang, dengan adanya sistem online ini yang biasanya tidak kuat bertahan beberapa episode, ini untuk ke-6 kalinya masih berlangsung. Biasanya berapa pertemuan les lagi kan gitu, ganti lagi tema gitu. Alhamdulillah dengan adanya ngarinci ini, ngaji daring ini di tempat yang berbeda, kita bisa tetap bersua, kita bisa tetap belajar. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman yang baru gabung, biasanya yang menyampaikan syarah kitab Syajaratul Ma'arif ini guru kita Kang Dedi Ahimsa. Sekarang diselang dengan wajah yang tidak asing karena kemarin sudah ikut gabung, Kang Bambang Cianis. Kita bisa mendengarkan dan menyimak, dan nanti kita bisa berdialog tentang apa yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin langsung saja, Kang, silahkan waktu dan kesempatannya kita berikan kepada Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya malam ini dapat kehormatan untuk menggantikan Al-Mukarram Dedi Slamet Riyadi yang malam ini tidak bisa datang. Saya tidak berniat untuk menggantikan sebenarnya, karena awalnya saya ingin mendengar. Tapi ada percakapan antara kami bahwa jika pengajian ini berhenti, jangan-jangan setelah itu ada anggapan, wah minggu berikutnya berhenti lagi nih. Ya, karena itu daripada spirit teman-teman yang sudah 6 kali ya, sudah 6 kali ngaji, kemudian berhenti gara-gara malam ini tidak ada, saya gantikan dengan segala kemungkinan yang tidak enak pasti, karena ada gaya yang berbeda dari satu orang ke satu orang yang lain. Karena itu kita santai saja. Mudah-mudahan kita akan bisa menemukan minimal malam ini pengajian tidak libur deh. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memulai pengajian kita dengan berdoa, karena ilmu itu tentu bukan milik kita. Begitu kesimpulan pada minggu lalu kalau tidak salah. Ilmu itu bisa hilang, kata Kiai Dedi pada minggu lalu. Dengan cerita misalnya minggu lalu, suatu ketika beliau tidak bisa menghafal doa kunut ketika sholat subuh. Lalu dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah.
Untung yang dia baca bukan Allahumma barik lana misalnya, atau apa, Allahumma jadibni minasyaiton misalnya, itu Maman pasti. Sulaiman. Nah, Aku Zamzam. mari kita sama-sama berdoa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa jamil masyayikh wal muallim Urusan Syahiduddin bin Abdus Salam. Ini mau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Giliran ngomongin masalah grup SMP kau bonceng giliran saya ngaji mute. Ya udah ngajinya sambil nyetir. Bisa di-mute-kan. Kita akan mulai. Kitab Syajaratul Ma'arif ini kitab yang luar biasa, karena pada kitab ini kita akan menemukan sejumlah bahasan yang mendorong kita untuk, kalau mau disimpulkan, walaupun itu menyederhanakan, untuk menjadi ihsan. Ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan ini sungguh penting dalam ajaran Islam, tetapi sangat tidak dibicarakan oleh kita semua. Rukun iman kita tahu, rukun Islam kita tahu, dan ihsan tidak dibicarakan. Nah, kalau tidak dibicarakan, maka akan muncul anggapan berislam itu cukup iman Islam, ihsannya tidak perlu. Nah, kitab ini minimal membuat kita terdorong untuk membicarakan sesuatu yang selama ini mestinya dibicarakan dalam cara kita beragama, yaitu tentang ihsan. Kita akan masuk pada Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Bisa dilihat kalau di buku yang terjemahan Kiai Dedi itu di halaman 136, 137. Al-Babur Rabi' fi ma yata'allaku fil qulubil fi qulubi wal jawarihi minal ahkami. Bab yang keempat ini membicarakan tentang sejumlah hukum yang berkaitan ta'alluq fil qulubi dengan hati wal jawarihi dan anggota badan. Ini tentang hati dan anggota badan. Tentu terkait dengan bahasan sebelumnya bahwa kita mesti menempa diri kita, pikiran kita, hati kita, badan kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang menarik dari Izzuddin Abdus Salam. Dia membicarakan akhlak, dia membicarakan tasawuf, tapi dalam kategori-kategori yang kita kenali, yaitu kategori fikih, diperintahkan, dilarang, dibolehkan, dan seterusnya. Kemudian keistimewaan yang lain dari Izzuddin Abdus Salam adalah selalu mengaitkan apapun yang dia sampaikan dengan Al-Quran. Kita akan teruskan. Af'alul qulub wa af'alul qulubi wal jawarih, perbuatan hati wal jawarih dan tubuh, terdiri dari ada berapa ini, ada salis robi, ada 4 perbuatan hati dan anggota tubuh. Ahaduha, yang pertama, al-ma'murat ka'irfani wal ihsan. Yang pertama, perbuatan hati dan anggota tubuh terdiri dari, yang pertama adalah perbuatan yang diperintahkan seperti ma'rifat dan ihsan. Nah, kalau kita mau cermati bab ini, kita ketemu satu hal yang menarik. Ternyata perbuatan itu tidak cuma perbuatan anggota tubuh, tetapi juga ada perbuatan hati. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa perbuatan itu cuma perbuatan tubuh saja, jalan, tidur, berbaring, dan lain sebagainya. Pada Izzuddin Abdus Salam, sebagaimana juga para ulama tasawuf, meyakini hati juga punya perbuatan. Berpikir itu perbuatan. Di sini ihsan, mengupayakan untuk ihsan itu perbuatan. Ma'rifat dalam arti mengetahui Allah, meyakini Allah, itu adalah perbuatan. Dan itu namanya perbuatan
hati. Nah, yang pertama, jenis perbuatan yang dimiliki oleh tubuh dan hati kita adalah al-irfan wal ihsani, ma'rifat dan ihsan. Itu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan di banyak tempat agar kita ma'rifat, agar kita mengenali Allah. Lebih seremnya lagi, agar kita melihat Allah. Ada banyak kesaksian para sahabat, pernyataan para sahabat yang menyatakan saya melihat Allah. Kata Ali ketika ditanya apakah engkau melihat Allah, Imam Ali, lalu dijawab oleh Imam Ali, nggak mungkin saya menyembah sesuatu yang nggak bisa saya lihat. Nah, nanti dalam khasanah dunia keilmuan Islam ada perdebatan. Apakah melihatnya dengan mata ini atau melihatnya dengan mata yang lebih lembut? Ini dilematis karena kalau melihat dengan mata yang ini, maka nanti ada anggapan Allah itu material. Allah itu punya bentuk, punya warna, punya bau, punya ukuran besar kecil, punya bentuk, punya warna, hitam, putih, kuning, dan lain sebagainya. Karena itu bisa dilihat oleh mata kita. Padahal tentu tidak mungkin. Allah di luar semua yang digambarkan. Karena itu para ulama sepakat bahwa kalaupun ma'rifat dalam arti mengetahui atau melihat, itu bukan dalam arti mengetahui secara material, secara fisik. Yang disebut dengan mengetahui atau melihat itu pasti lebih dalam ketimbang yang materi. Kita akan bicarakan itu lain kali. Kemudian yang kedua, perbuatan yang diperintahkan Allah pada tubuh kita dan hati kita adalah al-ihsan. Ihsan ini lagi-lagi adalah hal yang menarik, yang jarang dibicarakan tetapi penting. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu kalau lihat hadis, ihsan itu kita berbuat seakan-akan sedang dilihat oleh Allah atau sedang melihat Allah. Gampangnya seperti kita di hadapan Allah. Kalau kita di hadapan Allah, kita melihatnya dan dia melihat kita. Lebih rumit. Kalau lebih rumit kita akan bandingkan kayak gini deh. Kalau saya pencuri, kemudian tangkap polisi, di hadapan polisi seluruh apa yang saya lakukan itu sudah diketahui olehnya. Maka tindakan kita di hadapan polisi yang sudah tahu kejahatan saya, yang pasti akan menghukum saya, itu sama dengan ihsan. Seakan kita melihat dia yang mengetahui seluruh tindakan saya, kemudian dan dia melihat kita. Bayangkan apa efeknya jika kita menganggap seluruh hidup kita ini berada di hadapan Allah yang maha mengetahui seluruh diri kita. Di depan polisi yang tadi sudah tahu apa yang kita lakukan, kita pasti tidak bisa ngomong apa-apa. Selain menangis, selain kita ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, para ulama, para sahabat meyakini itu, mengelola dirinya agar dia bisa merasa melihat atau dilihat oleh Allah. Karena itu misalnya Sayyid Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyid Husain, ketika wudhu itu konon seluruh tubuhnya pucat pasi dan gemetar. Ketika ditanya, kenapa Anda gemetar dan pucat pasi? Ini kan cuma mau sholat. Dia bilang, apakah Anda tidak menyadari bahwa sebentar lagi saya akan menghadapi raja dari kehidupan? Apakah kamu tidak merasakan di depannya tidak ada satupun yang tidak diketahuinya? Jadi ihsan dalam sholat kira-kira kayak gitu. Ihsan di wilayah lain ada kisah yang kita sudah kenal, misalnya ada seorang gembala lalu ketemu dengan Nabi Musa, kalau tidak salah kata Nabi Musa atau siapa, udah itu aja diambil aja kambingnya.
Kemudian dia bilang, nggak bisa, kan nggak ada orang. Terus kata si gembala itu, iya orang nggak ada, tetapi Tuhan melihatnya. Yang merasa dilihat Tuhan itu adalah ihsan. Itu motif yang luar biasa. Itu pengertian pertama dari ihsan. Pengertian yang kedua dari ihsan, seperti yang diperintahkan oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kita diminta untuk ihsan. Di tafsir-tafsir disebutkan apa itu ihsan? Ihsan itu di atas adil. Kalau adil itu satu dibalas satu. Kalau ihsan itu satu dibalas 10. Orang tua kita dulu memberi kita makan ikan asin karena kondisi ekonominya. Kita sekarang pada saat orang tua sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kita memberi dia makan ikan asin, boleh itu namanya adil. Tapi bukan ihsan. Ihsan itu orang tua kita ngasih ikan asin, kita berikan dia misalnya ikan yang luar biasa, makanan yang luar biasa, itu namanya ihsan. Orang tua kita dulu mendidik kita dengan sebisanya, dipukulin kita, yang dalam psikologi modern membuat kita menjadi nggak percaya diri misalnya dan seterusnya. Lalu sekarang kita tidak boleh memukulinya, kita harus melakukan kebaikan lebih dari apa yang diberikan. Itu namanya ihsan. Nah, Allah memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita harus ihsan. Jadi ihsan itu gampangnya tadi, kalau adil satu dibalas satu, kalau ihsan itu satu dibalas 10. Di dalam kategori ihsan ini juga muncul misalnya kejahatan dibalas kebaikan. Itu kan artinya kira-kira kalau di matematika kan menjadi -3 dibalas 5. Misalnya kan kayak gitu ya. Jadi 1 dibalas 10 atau -3 dibalas 5, -3 dibalas 6 dan seterusnya. Itu ihsan. Nah, ma'rifat kepada Allah dan ihsan ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, perbuatan yang diperintahkan Allah kepada kita. Orang beriman itu harus ma'rifat, harus mengenal Allahnya. Kalau tidak ada bedanya antara kita dengan penyembah berhala. Kalau kasarnya kayak gitu. Yang kedua, kualitas tindakan kita harus ihsan. Hati kita harus murni, bertindak seperti di hadapan Allah. Yang kedua, tindakan kita sifatnya selalu yang terbaik, karena 1 dibalas 10. Orang kesal pada kita, kita senyum karena 1 dibalas 10. Orang ngomongin kita nyantai karena 1 dibalas 10. Nah, jika itu dua hal itu dilakukan, kita udah jadi pribadi yang keren. Kita ada yang menyatakan bahwa buah dari pohonnya makrifat itu adalah ihsan. Jadi cukup 2 hal itu aja sih sebenarnya dalam ajaran Islam. Kita makrifat pada Allah, kemudian ihsan hati kita. Jadi ihsan itu bisa perbuatan hati, kemudian ihsan itu bisa perbuatan anggota tubuh kita. Kita melakukan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Jadi perbuatan hati dan anggota tubuh itu ada, yang pertama adalah al-ma'murat kal irfani wal ihsan, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini jadi lebih repot kan, karena atau kita jadi tidak dapat tambahan informasi, ternyata perintah Allah itu bukan cuman sholat, zakat, puasa, haji, tetapi harus ma'rifat, harus ihsan. Ibadah kita harus ihsan. Tidur kita harus ihsan, karena perintah Allah begitu. Oke, setelah asani al-manhiyat, asani al-manhiyat, yang kedua adalah perbuatan yang dilarang, kal kufroni wat tughyan. Allah melarang kita untuk kufur, untuk mengingkari Allah, untuk tidak bersyukur, untuk tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya, Tuhan kita. Kemudian yang kedua wat tughyani, dan Allah melarang kita untuk durhaka.
Dua hal itu larangan yang mudah-mudahan kita sudah mengenalnya dengan cukup banyak. Karena itu kita akan langsung pada asalis. Yang ketiga adalah perbuatan yang dimaafkan, al-mu'fuwat, seperti salah dan lupa. Salah dan lupa itu dimaafkan oleh Allah. Salah apapun. Kita punya doa misalnya apa? Janganlah hukum di doa akhir surat Ali Imran itu, janganlah hukum kesalahan kami jika kami salah dan khilaf, gitu ya. Gimana tuh anunya apa? Robbana La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu doa yang saya suka sebenarnya, karena doa itu Allah yang perintahkan pada kita. Dan itu artinya Allah akan mengampuni jika kita lupa. Nah, jadi Allah enggak repot. Allah memberitakan kita kalau lu salah, lu lupa, minta maaf aja, nanti juga tidak akan dihukum kok kalau salah dan lupa. Karena itu disebutnya sebagai perbuatan yang al-ma'fuwat, perbuatan yang dimaafkan. Buktinya adalah ayat yang tadi. Ar-Rabi al-mubahat. Yang keempat adalah sifat-sifat yang mubah. Yang tadi saya kemukakan bahwa istimewanya Izzuddin Abdus Salam adalah membicarakan tasawuf, membicarakan akhlak, tetapi dengan kategori fikih. Ada yang diperintahkan berarti wajib, ada yang dilarang berarti haram, gitu kan? Ada yang dimubah, kemudian ada yang dimaafkan. Mungkin yang dimaafkan yang tidak ada nih dalam fikih. Tapi ini membuat pembaca kitab-kitabnya Syekh Izzuddin Abdus Salam menjadi nyaman karena belajar tasawuf tidak akan mengeluarkan dirinya dari fikih. Sebagaimana yang selama ini ditakut-takutkan orang, jangan belajar tasawuf nanti fikihnya lepas. Dengan kitab ini kita bisa mendapatkan jaminan. Oke, yang ar-rabi al-mubah, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh yang mubah, yang ibahah, yang dibolehkan adalah seperti akil, makan, ma'akil seperti makan, kemudian minum, wal malabisi, berpakaian, wal manakihi, menikah, ghairi dalik, dan sebagainya. Jadi makan, minum itu boleh. Boleh kita nggak makan, boleh aja kalau kita nggak butuh. Boleh nggak nikah, boleh aja kalau memang nggak butuh, itu kan dibolehkan, tidak diperintahkan. Kalau diperintahin kasihan yang jomblo, yang nggak laku-laku, karena itu tidak diperintahkan. Kalau dilarang kasihan juga yang sering menikah, butuh 3, 4 dan lain sebagainya. Karena itu boleh menikah, karena itu boleh juga bercerai, boleh tambah dan lain sebagainya. Jadi menikah itu adalah perbuatan yang mubahat, perbuatan yang mubah. Mimma azana fihi dayanu wa abahahur rahmanu, adalah perbuatan yang diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Rahman. Boleh nikah, boleh makan, boleh minum, boleh tidur dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya diperintahkan, tidak semuanya dilarang, tapi ada yang boleh. Di sini para ulama menyatakan betapa merdekanya kita di hadapan Allah. Ya, merdeka. Ada perintah, ada larangan, lalu ada yang boleh aja, silahkan. Enggak repot-repot. Tidak semuanya. Nah, ini penting pengetahuan tentang 4 perbuatan ini. Yang diperintah, yang dilarang, yang dimaafkan, dan yang mubah. Kenapa? Akhir-akhir ini kita ketemu dengan cara beragama yang sedikit-sedikit itu dilarang Tuhan. Itu tidak ada dalilnya. Itu nggak boleh, ini boleh. Seakan-akan tindakan kita itu dalam agama cuma boleh dan tidak boleh, haram dan tidak haram. Sehingga berbeda dengan ketentuan, kita disebut sebagai kafir misalnya. Padahal di sini perbuatan itu jadi menarik, ada 4 kan? Diperintahkan, diperbolehkan, dilarang, dimaafkan, dan dimubah. Itu mubah, diizinkan oleh Allah melakukan atau tidak melakukan. Jadi jika ada di antara kita yang berbeda,
cara beragamanya itu tidak otomatis dilarang oleh Allah. Bisa jadi itu dalam kategori diizinkan oleh Allah atau dimaafkan. Bermusik misalnya tidak ada dalam perintah, tidak juga dilarang, bisa jadi mubah. Mubah itu dibolehkan. Ada yang menafsirkan mubah itu seperti pendulum, seperti apa? Seperti kalau efeknya negatif maka dia menjadi haram. Kalau efeknya positif maka dia menjadi mendapatkan pahala seperti sunnah. Itu enaknya mubah. Nah, tapi kita sekali lagi sering sekali ketemu dengan orang yang Islam itu hukumnya cuma dua, boleh perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasul dan larangan Rasul. Nah, kebayang kalau perintahnya cuma dua maka hidup kita sempit. Islam itu nyaman karena itu hukum perbuatannya ada 4 kayak tadi. Baik lagi diperintahkan, dilarang, kemudian dimaafkan. Asalis al-mu'fuat seperti lupa dan salah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang diizinkan oleh Allah. Karena itu begitu luasnya Allah mengasihi kita. Sering orang menafsirkannya seperti itu karena di depan Allah ada pemaafan dan ada yang diizinkan untuk tidak dilakukan. Karena itu ada seorang sufi yang menyatakan urusan dengan manusia itu lebih rumit ketimbang urusannya dengan Tuhan. Kalau dengan manusia semua repot, ini itu dan lain sebagainya. Ketika kita berbuat salah susah sekali dimaafkan walaupun kita sudah minta maafnya luar biasa. Salah dikit aja kita udah dikafirkan, kita mencoba memperbaikinya tetap aja ada cap keburukan di jidat kita. Setiap kita lewat kita pasti akan si anu yang kemarin kayak gini dan seterusnya. Tetapi kata sufi itu, tapi kalau dengan Allah dia bilang itu gampang sekali. Belum juga ngapa-ngapain Allah sudah bilang innallaha tawwabur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha menerima taubat kita. Kita belum bersalah aja Allah sudah siapkan ruangnya untuk memaafkan kita. Karena itu kata sufi itu lebih gampang berurusan dengan Allah ketimbang berurusan dengan manusia. Apalagi manusia zaman sekarang yang hukumnya cuma 2, perintah dan larangan. Kalau dengan Allah kan ada 4 nih malam ini kita dapat, yaitu yang dimaafkan dan yang dimubahkan. Wasani kita teruskan mala yumkinu iktisabuhu illa biktisabi asbahi. Selain yang 4 itu ada juga perbuatan la yumkinu iktisabuhu yang tidak mungkin diupayakan illa biktisabi asbahi kecuali dengan mengupayakan sebabnya. Selain yang tadi itu, yang 4 hukum tadi itu, ada jenis perbuatan yang terjadi karena disebabkan oleh yang lain. Gampangnya kayak gitu. Jadi satu perbuatan yang tidak mungkin perbuatan itu ada, la yumkinu iktisabuhu illa biktisabi asba'ihi, kecuali dengan ada sebabnya. Sebabnya ada, baru perbuatan itu lahir. Jadi perbuatan yang tidak muncul sendiri tetapi dipicu oleh yang lain. Perbuatan yang menjadi akibat dari perbuatan yang lain, gampangnya gitu.